Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati oleh Allah. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah ajaran Syekh Siti Jenar atau Manunggal Kawula Tuhan. Ajaran Syekh Siti Jenar yang menjadi kontroversi adalah Manunggaling Kawula Gusti. Saat konsep ajaran tersebut terdengar oleh para wali dan dianggap sebagai konsep yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga digelarlah pertemuan para wali dan sejumlah tokoh penting di Istana Argapura, Giri atau yang sekarang disebut dengan Gresik. Pada pertemuan itu telah hadir Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Gowat alias Syekh Bentong, Penembahan Madura, Pangeran Palembang, dan tentu saja Syekh Lemabang. Pertemuan diawali dengan sesi bertukar pikiran di mana para tokoh dan wali memaparkan pengetahuan serta pemahaman mereka terkait dengan agama Islam dan hal lainnya. Riuh pada pertemuan tersebut bermula ketika Syekh Lemabang mendapatkan gilirannya untuk berargumen. Saat itu dengan tegas Syekh Lemabang berucap, menyembah Allah dengan bersujud beserta rukuknya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa, dan yang menghukum pun hamba juga. Argumentasi tersebut sontak membuat beberapa orang di dalam forum berdiri menuding bahwa Syekh Lemabang telah berdosa karena menyimpang terlalu jauh dari agama dan menganggap dirinya sama dengan Tuhan. Namun, dengan tenang, Syekh Lemabang menanggapi segala tudingan tersebut sembari berkata, biar jauh tetap benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Bagi Syekh Lemabang, dasar yang ingin disampaikan dari syahadat atau tauhid adalah menunggal atau bersatu. Artinya, semua ciptaan Tuhan pada akhirnya akan menyatu dengan yang menciptakan. Maka dari itu menjadi Manunggaling Kawula Gusti. Syekh Lemabang tetap teguh dengan opini tersebut. Para wali memperingatkan bahwa konsep itu dapat menjadi sebuah ajaran yang sesat kepada para pengikutnya dan beliau bisa terancam hukuman mati karena melenceng dari Islam. Meskipun dianggap menyimpang oleh beberapa wali, namun menurut para pengikutnya, Syekh Lemabang tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Mereka menganggap bahwa ajaran Manunggaling Kawula Gusti ini bukan bersatunya Tuhan dengan makhluknya, melainkan berarti semua yang diciptakan oleh Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Ada banyak versi yang menceritakan kematian Raden Abdul Jalil ini, namun cerita turun-temurun yang saat ini masih melekat dalam sejarah adalah penyebab kematiannya karena dijatuhi hukuman mati yang merupakan imbas dari ajarannya yang dianggap sesat. Setelah adanya argumentasi dari Syekh Siti Jenar mengenai Tuhan, Wali Songo menggelar sebuah sidang dan menetapkan hukuman mati pada Syekh Siti Jenar, dan dia menyetujui hukuman tersebut, bahkan meminta untuk segera dilaksanakan. Syekh Siti Jenar memiliki pandangan tersendiri mengenai kematian. Ia menganggap bahwa kematian merupakan kehidupan sejati manusia, di mana ia adalah hamba sekaligus Tuhan. Syekh Siti Jenar berkata, syukur jika saya sampai tiba di dalam kehidupan yang sejati. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas di alam kematian. Saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini dan itu. Demikianlah cerita Syekh Lemabang atau Syekh Siti Jenar. Semoga kita bisa mengambil dan memetik hikmah dari kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.